Apabila di sana ada kemungkaran, di dalam undangan itu ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada khamar, misalnya minuman keras, ada joget-joget, campur aduk antara laki-laki dan perempuan, ada goyang-goyang bersama, ada perempuan yang setengah telanjang, kemudian berjoget-joget yang membangkitkan birahi, membangkitkan syahwat. Itu bagaimana hukum mendatanginya? Apakah masih wajib gitu ya? Atau jangan-jangan hukumnya jadi haram itu? Nah, kita akan lihat di sini disebutkan nih. Dikatakan di sini apa? Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, beliau mengutip perkataan Imam Ibnu Battal rahimahullah di halaman yang ke-306 terkait mendatangi resepsi pernikahan yang di dalamnya ada kemungkaran. Apakah boleh didatangi gitu ya, sekedar boleh, atau masih wajib seperti hukum asalnya dikatakan oleh mayoritas ulama, atau jangan-jangan haram? Kata Ibnu Battal rahimahullah, la yajuzu dukhul fi da'wah yakunu fiha munkar. Tidak boleh masuk atau tidak boleh datang ke undangan ini kita beliau nih, ke undangan yang di undangan itu ada kemungkaran. Kemungkaran ini umum ya, maksiat, secara umum dosa. Apapun sebut saja kemungkarannya. Minum minuman keras misalnya, mabuk-mabukan, ada resepsi yang seperti itu. Atau juga misalnya ada joget-joget tadi, campur antara laki-laki dan perempuan. Ada perempuan yang setengah telanjang berjoget di depan para laki-laki. Itu termasuk kemungkaran. Maka Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala mengatakan, la yajuzu, tidak boleh ad-dukhulu, masuk fi da'wah, ke undangan atau datang ke undangan, yakunu fiha mungkarun, yang di undangan itu ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada dosa. Lima fi dzalika, kenapa tidak bolehnya? Nah, bukan sekedar ini ya, bukan sekedar tadi kan kita membahas wajib mendatangi. Tapi kalau ada hal-hal tertentu jadinya tidak wajib. Apakah cuman jadinya boleh saja? Maka lihat dulu. Kalau ternyata di undangan itu, di acaranya itu ada kemaksiatan, ada kemungkaran, maka bukan berubah menjadi boleh, tapi berubah menjadi tidak boleh gitu ya. Sebagaimana ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal. Lima fi dzalika min izhari ridha. Alasannya apa? Karena di dalam menghadiri itu ada keridhaan dari yang hadir terhadap kemungkaran yang sedang dilakukan di situ. Seakan-akan si tamu yang datang itu, si tamu yang memenuhi undangan itu meridai, menyetujui akan kemungkaran yang sedang terjadi di dalam acara tersebut. Menyetujui kemaksiatan yang sedang terjadi di dalam acara tersebut. Menyetujui, ridha, rela terhadap dosa yang sedang dilakukan oleh orang banyak di dalam acara tersebut. Wa naqala madhahibal qudama fi dzalik, dan beliau kemudian mengutip madhab-madhab, pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu tentang hal itu. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya kata beliau nih, kesimpulannya, in kana hunaka muharram, jikalau nih kesimpulannya beliau kemudian merinci lagi hukum datang tadi. Beliau memberikan statement tidak boleh hadir di dalam undangan yang di situ ada kemungkaran. Kenapa? Karena kehadiran itu seakan-akan menampakkan kesetujuan, menampakkan keridhaan terhadap dosa dan kemaksiatan atau kemungkaran itu. Lalu beliau kemudian mengutip madhab-madhab para ulama, pendapat-pendapat para ulama, maka kesimpulannya kata beliau, in kana hunaka muharram, apabila di dalam acara itu ada yang diharamkan, wa qadara ala izalatihi, dan dia mampu untuk menghilangkan sesuatu yang haram itu dari tempat acara, fa azalahu, lalu dia hilangkan, dia lakukan nahi mungkar. Misalnya ada orang lagi di acara pernikahan minum minuman keras, lalu dia katakan, saudara-saudaraku, ini haram hukumnya, berhenti, ini tidak dibenarkan dalam agama. Lalu orang berhenti misalnya, fala ba'sa, maka kata beliau, tidak mengapa kalau dia mau datang. Silahkan datang. Kalau mampu untuk merubah kemungkaran itu. Wa in lam yaqdir, dan jikalau tidak mampu, tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian untuk melakukan nahi mungkar di acara resepsi yang penuh dengan dosa dan maksiat itu, dia tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian, maka kata beliau, falyarji', maka hendaklah dia pulang saja, tidak usah hadir ke situ. Lihat nih, dari parkiran motor misalnya, orang lagi joget-joget nih, perempuan yang membuka
sebagian atau setengah tubuhnya joget-joget. Di bawah juga ada yang joget-joget. Ibu-ibu pakai kerudung tapi joget-joget gitu kan, bapak-bapak juga joget-joget. Dan dia yakin saya tidak punya kemampuan, kalau saya hadir ke situ tidak punya kemampuan untuk menghentikan kemaksiatan itu. Maka kata beliau, falyarji, lebih baik dia pulang. Tapi kalau mampu datang ke sana, ambil mic-nya itu, katakan ibu-ibu, bapak-bapak, haram, haram gitu kan. Haram hukumnya joget-joget di tengah lawan jenis, bercampur antara laki-laki dan perempuan, berjoget-joget. Katakan perbuatan ini haram. Nah, kalau bisa silahkan, kata beliau, tidak apa-apa hadir. Tapi kalau tidak bisa, tidak mampu untuk menghentikan kemaksiatan itu, maka hendaklah balik sajalah, balik saja. Ya, kalau sekedar nasi sepiring kita mengorbankan prinsip kita, prinsip beragama kita, kan nasi sepiring bisa kita beli. Soto gitu ya, mau lauk, daging, ayam dan seterusnya bisa kita beli. Tanpa kita harus mengorbankan prinsip kita. Tanpa harus mengorbankan prinsip kita. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Maka oleh karenanya itu yang sangat jelas sekali dikatakan, lebih baik pulang seperti itu daripada kita dianggap ridha terhadap kemungkaran itu, setuju terhadap kemaksiatan itu. Maka kita pun ikut berdosa juga. Jangan dikira tidak berdosa, bisa ikut berdosa karena perbuatan itu dilarang. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, mungkin ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.